nggak jadi. Ini gimana? Pecah. Buat Mbak yang request bikin coipan, maaf ya, aku baru sempat buat. Kali ini aku cobain. Berikutnya adalah bahan-bahannya ya. Tuh dalamnya. Ini ada 400 gram bengkoang. Aku serutnya menggunakan yang size besar ya. Di sini ada dua size, yang satu kecil, yang satu besar. Aku serut menggunakan yang besar. Dan ini hasilnya seperti ini. Ini langsung diperes ya. Kalau teman-teman punya kain untuk meres, gunakan kain ya biar cepet. Ini aku peres pakai tangan aja, jadi aku peres 3 kali peresan. Tuh airnya itu banyak. Dan ini hasilnya udah diperes. Tuh airnya tuh keluar banyak banget. Nah, lanjut untuk numis bengkoangnya, aku ada 4 ulas bawang putih, 2 sendok makan udang kering ataupun ebi ya. Dan ini 8 ulas bawang putih, ini untuk bikin minyak bawang. Semua bahan aku cincang. Selanjutnya panaskan minyak agak banyak, sekitar 150 hingga 200 ml, karena nanti minyaknya mau digunakan buat olesan ya. Ini digoreng hingga matang. Setelah matang angkat dan tiriskan. Dah seperti ini saja ya. Ini langsung diangkat. Tuh hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya, tumis ebinya ataupun udang kering hingga setengah matang, lalu masukkan bawang putih, ini ditumis hingga matang. Setelah matang masukkan bengkoang serut tadi, ini digongsreng-gongsreng. Kalau nggak ada airnya tuh kering seperti ini ya. Oke, lalu bumbuin dengan serbuk lada ajisio, serbuk lada putih. Kalau nggak ada serbuk lada ajisio ya serbuk lada putih aja ya. Garam, gula, karena aku nggak ada penyedap jadi aku tambahin saus tiram ya. Ini ditumis hingga matang. Setelah matang angkat dan sisihkan. Selanjutnya ini bikin adonan tepungnya ya. Bahan tepungnya 150 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, sepertiga sendok teh garam, 500 ml air. Ini gaulkan hingga tepungnya itu larut ya. Masukkan sedikit demi sedikit lah airnya ya. Dan tambahkan 2 hingga 3 sendok makan minyak masak seperti ini. Aduk-aduk sekiranya semua sudah siap, lalu letak di atas kompor seperti ini. Nyalakan apinya. Ini apinya sedang cenderung kecil aja ya, jangan besar-besar. Ini tinggal diaduk aja. Nah ini udah mulai mengental. Kalau udah mengental seperti ini, lalu kecilkan apinya. Apinya gunakan yang paling kecil. Ini diaduk-aduk aja. Tuh dibolak-balik, bolak-balik seperti ini. Sekiranya disentuh-sentuh seperti ini itu udah nggak lekat ya. Tuh pakai jari seperti ini. Nah ini udah nggak lekat di tangan, ini udah siap ya. Matikan apinya, biarkan agak dingin dulu baru nanti dibentuk. Lanjut sediakan nampan pengukus, alasin dengan daun pisang, letakkan minyak bawang tadi secukupnya dan ratakan seperti ini. Di wadah lain sediakan tepung tapioka. Olesi tangan dengan tepung ya. Aku nggak menggunakan sarung tangan soalnya susah kalau menggunakan sarung tangan ya. Ambil secukupnya menggunakan takaran sendok seperti ini ya. Sekiranya lekat, ini tangannya disentuhkan ke tepung ya, lalu ditekan-tekan seperti ini menggunakan jempol ataupun ibu jari ya. Nah dibentuk seperti ini, jangan nipis-nipis ya. Kalau nipis-nipis nanti dikukus itu pecah seperti video yang pertama kali tadi. Itu aku bentuknya terlalu nipis teman-teman, jadi pecah. Oke. Nah ini itu tinggal diratakan. Sekiranya kurang cantik bisa dicantikin, ditekan-tekan supaya rata, nggak tebal sebelah nipis sebelah seperti itu ya. Oke seperti ini. Lalu letakkan tumisan bengkoang tadi di tengahnya seperti ini. Ini sekitar 2 sendok teh seperti itu aja ya, ataupun secukupnya lah ya. Lalu rekatkan tengahnya dulu seperti ini. Tuh ditekan-tekan pelan-pelan, ini nggak usah kuat-kuat soalnya tekstur tepungnya itu udah lembut teman-teman. Oke. Ini cukup ditekan-tekan manja aja. Oke. Nah tuh hasilnya seperti ini. Ini udah siap. Lalu letakkan di daun pisang yang udah dialasin minyak tadi ya. Nah lalu sapukan minyak bawang di atasnya seperti ini. Nggak usah banyak-banyak lah ya, secukupnya aja.
Lanjut, sediakan kuali pengukus. Bila sudah panas ini langsung dikukus aja ya. Nah, tutup kualinya kan tadi udah kena uap air ya. Sebelum ditutup ini dilap dulu baru ditutupkan ya. Dan ini udah siap. Ini udah matang teman-teman. Hasilnya cantik. Yang tadi ngukusnya kelamaan. Ini aku kukus 8 menit saja. Ambil gelas dulu. Terus terang teman-teman, ini kukusan yang kedua ya. Kukusan yang pertama tadi nggak jadi bleber, pecah gitu ya. Oke, ini udah siap. Ini tinggal ngasih bawang goreng yang tadi ya. Tadi waktu bentuk yang pertama itu agak ketipisan, jadi dikukus itu pecah dan bleber karena aku ngukusnya kelamaan ya. Selanjutnya ini bikin sambelnya ya. Didihkan air secukupnya. Ini bahan-bahannya semua direbus. Cabai merah besar, cabai rawit sama bawang putih. Setelah airnya mendidih, ini percabeannya dimasukkan, direbus hingga matang. Setelah matang angkat dan tiriskan. Lalu ini dihaluskan. Aku blender aja ya biar cepet. Setelah siap, ini aku tuangkan ke mangkok kecil. Aku ngambil secukupnya aja. Tambahkan air panas ataupun air mendidih. Bumbuin dengan garam, gula secukup rasa. Lalu aku tambahin perahan jeruk limau. Kalau teman-teman nggak ada bisa ditambahin cuka makan ya. Selamat mencoba. Ini first time aku nyoba bikin ya. Tadi yang ngukus pertama tuh bikin ininya itu kenipisan. Terus aku ngukusnya itu menggunakan api besar dan agak lama ya. Jadi itu pecah tuh. Sekarang dicobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tuh dalamnya. Nah, ini yang pecah tadi masih bisa dimakan. Tuh. Cuman masih bisa dimakan, masih bisa diambil. Cuman ketika panas itu ngeleber. Bisa dimakan ya. Dikasih bawang putih goreng seperti ini. Ini ternyata enak banget. Endul. Mantap. Sambalnya juga enak. Ininya juga enak. Ini nanti buat Pak Bu Bos suruh nyoba gimana, enak nggak? Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye bye.